Di tanimbang Tanzania, Sintayong keluhkan buruknya komunikasi anak asuhannya. Perbandingan skuad Indonesia dan Tanzania memang layak berakhir imbang. Skuad Irak sudah tiba di Jakarta dan langsung tebar ancaman untuk timnas Indonesia. 3 alasan Emil Audero yang membuat ia takkan pernah memperkuat timnas Indonesia. Pemain timnas Irak memata-matai laga Indonesia versus Tanzania yang berakhir 0-0. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sintayong mengaku akan mengevaluasi para pemainnya setelah ditahan imbang Tanzania. Ia menyoroti soal sentuhan bola dan komunikasi yang buruk. Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda tak mampu mencetak gol dan akhirnya hanya ditahan imbang 0-0. Tim Merah Putih ini sebenarnya bisa tampil dominan dalam laga. Mereka memimpin pertandingan sejak awal dan banyak peluang yang diciptakan. Oleh karena itu, Sintayong pun menyoroti tim asuhannya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengeluhkan ada beberapa masalah yang harus diperbaiki. Ia menyoroti soal sentuhan bola dan komunikasi para pemain timnas Indonesia dalam laga uji coba ini. Ia pun berujar, "Saya akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasinya juga," ujar Sintayong kepada awak media. Walaupun mengeluh soal beberapa pemain, ia menegaskan bahwa sebenarnya terkait hasil ini tak terlalu penting. Hal ini karena sejak awal Sintayong menekankan bahwa ia tak terlalu mementingkan soal hasil melawan Tanzania. Pasalnya uji coba ini memang dimanfaatkan sebagai ajang uji coba melihat performa para pemainnya. Ia ingin melihat kondisi para pemain, terutama fisik mereka sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih akan menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia di zona Asia melawan Irak dan Filipina. Untuk itu dia memanfaatkan sebagai ajang menguji semua para pemain timnas Indonesia. Ia berkata, "Memang seperti apa yang saya katakan sebelumnya, hasil tidak terlalu penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi fisik dan juga lainnya," tutur Sintayong. Sementara itu, saat ini timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk memperbaiki kekurangan mereka. Pasalnya timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan kontra Filipina 11 Juni mendatang. Dua laga ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan saja untuk tiket lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila mereka berhasil meraih kunci tiket ini, secara otomatis juga dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif dan dukunganmu untuk skuad Garuda. Seperti yang kita ketahui, pertandingan ini sendiri pada akhirnya berakhir imbang dengan 0-0 di waktu 90 menit pertandingan berjalan. Kedua kesebelasan memang sukses menciptakan peluang, namun sayangnya tak ada satupun yang berubah menjadi gol. Setelah melihat pertandingan ini, sepertinya tidak perlu lagi mengulas pertandingan kedua sebelasan untuk melihat alasan-alasan yang bisa membuat kita menjadi maklum dengan hasil imbang ini. Pertandingan pertama yang patut diketahui adalah peringkat FIFA yang dimiliki oleh kedua sebelasan. Dilansir dari laman FIFA.com, timnas Indonesia saat ini memiliki peringkat 134 dunia. Peringkat ini relatif lebih rendah daripada Tanzania yang berada di peringkat FIFA yang menduduki 119 dunia. Maka sejatinya kekuatan yang dimiliki Tanzania ini bisa dikatakan setingkat lebih tinggi levelnya daripada timnas Indonesia. Dilansir dari laman transfermarket.com, harga total skuad yang dipanggil oleh pelatih Sintayong kali ini memang adalah 255 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan Tanzania, harga ini lebih tinggi sekitar 4 kali lipat karena Tanzania tercatat memiliki harga skuad di angka 64 miliar rupiah saja. Tak hanya harga skuad, statistik timnas Indonesia juga unggul dalam hal pemain termahal. Dilansir dari Transfermarket, gelandang Tom Haye tercatat memiliki harga pasaran tertinggi di skuad Indonesia dengan value mencapai 52 miliar rupiah. Sementara itu kubu Tanzania, pemain yang memiliki harga pasaran tertinggi adalah Simon Supa dan Himid Mau Mikami yang memiliki nilai angka 6 miliar rupiah. Meski secara harga para pemain timnas Indonesia memiliki nilai yang lebih tinggi, namun di sisi lain kubu Tanzania juga memiliki para pemain yang memiliki kualitas untuk bertarung melawan Tom Haye dan kolega. Setelah melihat pertandingan skuad kedua sebelasan, sepertinya hasil imbang yang diraih kedua sebelasan ini merupakan hal yang wajar dan tidak perlu didebatkan, apalagi dicari-cari kesalahannya.
Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero, tampaknya sudah tak bakal mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Karena pemain lahir yang di Mataram ini juga mempunyai peluang untuk memperkuat skuad Garuda Merah Putih. PSSI kabarnya juga tertarik untuk menaturalisasi kiper 27 tahun ini. Tampaknya Emil sudah tak akan menjadi penggawa timnas Indonesia. Emil Audero tampaknya mulai meragukan manfaat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia saat ini sudah memiliki paspor Italia. Emil pun tak bayangkan soal keuntungan menjadi WNI. Ia pun berujar, anggap saja tidak sedekat itu. Memang benar timnas Indonesia menginginkan saya, tetapi saya hanya punya paspor Italia. Jadi kemungkinan itu tidak benar, ujar Emil Audero. Sejak lama Emil Audero memang sudah terlihat tidak memiliki minat atau keinginan untuk memperkuat tanah kelahirannya. Dia sudah cukup nyaman dengan karirnya yang saat ini di Liga Italia. Kalau memang Emil Audero punya keinginan, pasti hal itu sudah dilakukan sejak lama ketika perwakilan PSSI mencoba menghubunginya. Namun tanda-tanda ini juga tidak terlihat sampai saat ini. Oleh sebab itu, tidak ada hasrat pemain berusia 27 tahun ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan sudah menjadi alasan kuat mengapa supporter harus berhenti mengharapkannya. Apabila Emil Audero sudah tak punya keinginan memperkuat timnas Indonesia, supporter sebetulnya tak perlu bersedih. Pasalnya skuad Garuda sudah memiliki penggantinya. Pemain yang dimaksud adalah Martin Vijs. Dari segi usia, Martin sedikit lebih muda. Kiper kelahiran Belanda ini juga mempunyai pengalaman berkarir di kasta tertinggi Liga Belanda. Oleh karena itu, tertutupnya peluang Emil untuk jadi kiper timnas Indonesia betul-betul tidak merugikan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor 0-0, secara pembuatan peluang timnas Indonesia jauh lebih unggul ketimbang Tanzania. Bahkan ketika turun dengan skuad terbaik di babak pertama, sejumlah peluang emas dibuat skuad Garuda. Tercatat ada tembakan dari kotak penalti yang dilepaskan Tomaye hingga sundulan Fatinama yang hampir membobol gawang Tanzania. Di babak kedua, Egy Maulana Fikri hampir membobol gawang Tanzania jika saja tembakannya tidak membentur mister gawang. Singkat kata, skor sama kuat 0-0 di laga timnas Indonesia dan Tanzania digelar PSSI sebagai persiapan skuad Garuda. Namun di samping itu, timnas Irak rupanya sudah tiba di Jakarta. Asuhan Yesus Casas ini tiba di Jakarta dengan skuad terbaiknya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, skuad singa Mesopotamia ini langsung bertolak ke hotel yang berada di seberangan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Madia. Karena penginap di hotel bintang 5 itu, para pemain Irak bisa menyaksikan langsung di laga Indonesia versus Tanzania. Di akun Instagramnya, winger timnas Irak Ali Jassim membagikan pemandangan dari kamar hotelnya. Ia terlihat mengambil gambar dari Stadion Madia beberapa saat sebelum menggelar laga uji coba Indonesia versus Tanzania. Jadi apakah Ali Jassim ini dan para personil Irak memantau laga timnas Indonesia dari kamar hotel? Ya, satu hal yang pasti, Sintayong sudah membuat strategi pola permainan timnas Indonesia tidak benar-benar terbaca. Setidaknya Sintayong telah mengubah nomor punggung yang digunakan para pemainnya. Ambil contoh Marcelino Ferdinand yang terbiasa mengenakan punggung nomor 7, tercatat menggunakan nomor punggung 8. Tujuannya jelas agar tim pemantau timnas Irak kebingungan karena para pemain timnas Indonesia menggunakan nomor punggung yang tak biasa mereka pakai. Irak bakal menantang tim tuan rumah Indonesia dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno. 5 hari berselang, Irak bakal kembali ke tanah airnya untuk menjamu timnas Vietnam dalam match terakhir grup F. Irak tanpa pemusatan latihan maupun uji coba untuk 2 pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Maklum, tim berjulukan Lion of Mesopotamia ini telah lolos ke putaran ketiga. Skuad asuhan Yesus Casas tiba di Jakarta pada Minggu siang dan langsung beristirahat. Sebelum pada pertengahan Mei 2024, Federasi Sepak Bola Irak telah mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk mempersiapkan dan memastikan pelayanan hotel kepada Ali Jassim dan kawan-kawan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Irak dan Indonesia guna menghindari masalah administratif yang mungkin terjadi selama keberadaan di Indonesia, ujar Win-Win. Sumber tersebut menyebutkan delegasi Irak telah memilih hotel. Hotel itu sangat dekat dengan tempat latihan dan stadion untuk menghindari keterlambatan atau hal yang bisa menyebabkan kekalahan. Imbu media berbahasa Arab itu yaitu Win-Win.
Federasi Irak juga akan mengirim koki khusus untuk menyediakan makanan bagi para pemain, ofisial dan tim pelatih. Hal itu penting karena jenis makanan Asia Timur mungkin tidak sesuai dengan selera para pemain, sehingga Federasi Irak memperhitungkan hal ini dan memastikan kenyamanan Irak selama berada di Indonesia. Delegasi juga telah memeriksa stadion dan memastikan lapangan tersebut menggunakan rumput alami bukan sintetis. Imbu Laman Win-Win.